Halo teman-teman, kembali lagi di channel Covid Mix. Kali ini kita akan menceritakan tentang pengalaman mistis yang dialami oleh Kalena. Jadi untuk videonya teman-teman boleh langsung lihat aja di video kita. Dan jangan lupa teman-teman untuk dukung video kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan juga untuk teman-teman yang sudah mendukung kita, terima kasih untuk terus mensupport kita. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman tetap menjaga kesehatan di tengah-tengah pandemi Covid ini. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Terima kasih. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Covid Mix. Oke, kali ini kita udah mendatangi calon narasumber kita bersama dengan Kalena dan juga Bang Beri. Halo Kak. Hai. Kok sana ini banget sih. biar ini akrab ya. Iya bang. Oh iya, biar akrab. Oke. Kali ini jadi Kalena ingin menceritakan pengalaman mistisnya atau gaibnya. Jadi langsung aja kita dengar cerita mistis dari Kalena. Ya, Kak, boleh cerita? Jangan panggil Kak dong. Apa nih? Sis kambing. Boleh. Ya boleh. Oke, mau cerita dari awal. Oke, boleh cerita dari Boleh, awal, tapi jangan yang dari awal banget waktu bumi belum ada. Itu terlalu lama nanti. Siap. Terlalu lama nanti jadinya. Jadi cerita ini sebetulnya berawal dari tahun kurang lebih 10 tahun lalu. 10 tahun lalu waktu baru lulus SMA. Itu kan lagi sibuk mencari Pasangan. sekolah. Oh, saya sekolah. Oh, belum ya. Mencari sekolah yang selanjutnya atau kerja gitu kan. Itu tuh masih sibuk-sibuk. Masih gitu muda kan. lah ya saat itu ya. Sekarang masih udah tuh. Belum kan, masih muda kan. Menuju ke Menuju ya. Nah, terus di situ itu di waktu itu jadi masih suka nginep sana sini ke rumah temen ya, maksudnya ya, ke rumah teman. Nah, jadi paling sering ini nginep di rumah sahabat gua. Jadi gua namanya sahabat berarti kan nginepnya lebih kecil ya dibandingin teman-teman gitu. Nah, gue sering banget nginep di salah satu rumah sahabat gue, dan ternyata dia itu tinggal sama salah satu rekan dari orang tuanya juga di situ. Nah, waktu itu kediamannya masih di sebuah apartemen, salah satu apartemen di daerah dekat-dekat sini lah. Nah, di situ waktu pertama kali gue datang sih agak shock ya, karena pas gue lihat apartemen kan ruangannya kecil ya. Nah, jadi ada satu tempat sembahyang di situ yang gue sebut namanya itu Ibu Ratu. Nah, jadi ada tempat sembahyangnya si ibu ini di situ. Ibu Ratu itu siapa kalau boleh tahu, Kak? Ibu Ratu itu biasanya sih pantai selatan di Roro Kidul, bukan biasanya, maksudnya biasa disebutnya ya Ibu Ratu, ada nama lainnya. Nah, itu jadi waktu pertama kali gue datang agak shock karena gue langsung lihat ada tempat sembahyang itu gitu kan. Jadi kayak ada semacam tempat yang dikhususkan apa gimana? Sajen. Iya, pokoknya ada satu tempat yang khusus, terus ada fotonya dia, ada sajen-sajenannya gitu kan. Itu. Tapi buat gue sendiri bukan shock karena gue takut, tapi karena ternyata ada gitu ya orang yang hari gini gitu masih ada yang percaya atau nyembah ke kepercayaan itu. Dan saat itu juga sih gue langsung berusaha untuk gue harus tetap menghormati ya, karena kepercayaan itu memang ada gitu kan. Nah, jadi setelah itu nginep 1-2 kali sampai kurang lebih kira-kira hampir sering lah ya, karena kan waktu itu juga nggak ada kegiatan. Nah, gue di situ nggak ngerasa ada apa-apa gitu, maksudnya secara mistis nggak ngerasain hal-hal yang aneh gitu ya. Tapi pernah satu kali, satu malam itu tiba-tiba pada saat kita lagi tidur itu tuh ada kayak suara
rak piring tuh jatuh Oh. gitu kan. Iya. Rak piring tuh jatuh, terus udah gitu ya karena ada suara kayak gitu otomatis dong kita keluar dari kamar ya. Tapi soalnya, bener juga sih, tapi maksudnya kan kalau apartemen mah jarang tikus lah ya, maksudnya apalagi saat itu kondisinya memang lu berdua ya, cuma berdua ya Cuma berdua sama dia, sama temen sahabat gua lu itu ya. sama sahabat gue itu. Nah habis itu karena kita dengar suara kayak rak piring jatuh gitu, akhirnya otomatis kita keluar dong Iya. untuk ngecek Iya. sebenarnya ada yang jatuh atau enggak. Ternyata tuh enggak ada Nggak ada apa-apa apa-apa. dan semua tuh rapi biasa-biasa aja gitu kan. Iya. Terus oke, mungkin di sebelah kali ya Iya. gitu. Pokoknya ya kita pikir lainnya lah. Nah setelah itu selang berapa minggunya itu tuh temen gua, karena kita bertiga, nah temen gua yang satunya lagi ini tiba-tiba keadaannya tuh lagi mati lampu. Nah tahu kan ya apartemen kondisinya gimana kalau lagi mati lampu itu tuh karena nggak ada AC, jadi otomatis panas dong. Pengap, Pengap panas, gitu ya. pengap. Nah tapi temen gue ini tuh dia tiba-tiba ketiduran di depan meja sembahyangnya itu, dan terus dia tuh bilang kayaknya di sini adem, tenang gitu. Akhirnya sampai dia ketiduran di situ Di mana tuh di depan meja Oh, sembahyang. meja yang sembayang itu ya. Nah gitu. Terus Lu mistis tuh. Apa Tamiya? Tamiya Jawa ya. iya, dilanjut ya. Terus setelah itu gue tuh udah mulai berasa gitu kan, gila berarti jangan-jangan memang si ibu ini punya, maksudnya auranya tuh bisa kita rasain, Bisa rasain. gitu. Akhirnya udah, tapi sekilas cuman pikiran pada saat itu Iya. doang gitu kan. Nah akhirnya di bulan berikutnya kalau nggak salah, nah si tante ini ada pekerjaan di luar kota, Iya. dan mengharuskan dia ninggalin Ya, itulah tempatnya itu, tempat pemujaan apa? iya, sembahyang lah kalau Sembahyang ya? dibilang ya, sembahyangnya itu. Nah di tempat sembahyang itu sementara sajian-sajianannya itu harus digantiin Oh. kurang lebih 1 minggu 2-3 2 kali sampai di 3 hari kali. tertentu Hmm. gitu kan. Nah akhirnya mau nggak mau karena gue juga ada di situ, Iya. gue pikir ya apa salahnya kalau gue Ya. temenin temen gue itu, bantuin temen gue itu untuk gantiin Gantiin gitu. gantiin sajian Sajiannya. itu gitu kan. Oke, akhirnya ya gue bantuin lah. Nah waktu itu gue udah pacaran nih sama mantan gue ini. Oh, mantan apa nih? Mantan pacaran. Oh, kira Iya. security ini komplek nih. Linmas. Nah jadi gue juga sempet kan, maksudnya dia main ke sana gitu, terus kita ngobrol-ngobrol. Dia sempet marah sih, maksudnya kayak lu ngapain sih, kita kan punya agama gitu, ngapain Punya lu keyakinan ya. punya keyakinan gitu, terus ngapain lu bantu-bantuin itu sama aja tuh udah Mendukung nyimpang lah, gitu, menyimpang udah gitu. udah mendukung gitu kan. Tapi di situ gue tetap dengan pemikiran gue yang ya nggak apa-apa, orang cuma ganti doang gitu kan. Lu nggak mikir, pokoknya nggak mikir yang lain lah ya. Tuh gue juga nggak percaya banget gitu. Dan ya udah, tapi dia tuh tetap jadi yang sinis gitu Iya. sama gue. Oke deh kalau gitu, gue bilang ya udah, gue hargain pendapatnya dia juga. Sementara itu ya gue tetap gitu ngelakuin apa namanya ritual itu. Ritual itu tetap Bantuin, dilakuin lah, tetap dibantuin waktu bantuin, itu ya. Nah udah akhirnya sampai singkat ceritanya mereka akhirnya pindah dari apartemen ke rumah. Oh, Ke rumah. ke rumah ya. Jadi apartemen itu ditinggal. Iya, apartemen itu tinggal dan pindah ke rumah yang otomatis ruangannya Ruang lebih besar, ya. betul. Nah, setelah gue main lagi ke situ, ternyata tempat sembahyang itu makin besar. Makin besar. Makin besar dong. Nah, udah tuh besar lah. Nah, sudah itu satu kali gue nginep Nginep lagi. di situ. Ini setelah dari apartemen. Apartemen. Gue nginep di situ. Jadi posisinya dia itu ada di lantai atas. Rumahnya ini tingkat. Oh, tingkat. Dia ada di lantai atas. 16, lantai 16. Rumah tapi lantai 16 juga bener ya. Itu mah gedung dia. Nah, udah tuh
situ, dan kebetulan kamarnya temen gue itu berhadapan dengan meja sebelah ini. Jadi kalau misalnya kita dari tangga mau naik ke atas, itu tuh dia posisinya di sebelah kiri, yang tembok. Nah di di seberangnya si tembok ini kamarnya temen gua, kamarnya temen gua. Dan di depannya tangga itu kalau kita lurus itu ada cuman kayak jendela yang mau mengarah ke balkon gitu kan. Nah di situ akhirnya gue tidur di situ. Nah malam itu gue tidur, gue nggak ngerti ya, yang mungkin secara psikologis karena gue baru abis lewatin tempat itu, jadi pas gue mau tidur kebawa tuh ke mimpi. Kebawa ke mimpi. Tapi ternyata di mimpi itu isinya itu tentang si ibu ratu ini bersama dengan yang merah satunya lagi tuh. Yang merah tuh yang mana? Di Bawang merah. Wah, bisa bawang merah bawang putih dong. Bukan dong. Oh, bukan ya? Ini yang merah. Jadi ibu ratu yang merah juga. Yang ada Macam hijau. merah, Ini bukan hijau, merah. ada merah. Iya. Iya. Nah, si yang merah ini Nyi Blorong kalau nggak salah namanya ya. Kalau gua pernah searching, itu namanya Nyi Blorong. Nyi Blorong. Itu tuh biasanya dikenal dia yang jahatnya. Dari sisi jahatnya. Kalau si ibu ratu ini biasanya sisi baiknya. Sisi baik. Nah, jadi tuh di mimpi gue itu si ibu ratu ini bertemu sama si Nyi Blorong, terus mereka berantem. Dan ada gue di situ. Cuman gue juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nyi Blorong sama Nyi Roro itu berantem dalam mimpi lu ya. Dan lu di tengah-tengah kayak wasit lah ibaratnya. Cuma ngeliatin gitu. Cuma ngeliatin aja. Tapi di dalam mimpi itu dia tuh mau nyampein pesan gitu kan. Pokoknya sempet deh dia kayak tiba-tiba langsung ngomong ya, saya minta tempat sembahyangan saya itu dipindahin posisinya dari sebelah sini jadi ke depan pas tangga. Jadi kalau misalnya orang datang tuh langsung lihat itu ke dia ya. Pas naik ya. Pas naik ke tangga, langsung lihat ke tempat itu persembahyangannya. Kayak gitu. Nah, kondisinya waktu lu lihat yang kayak berantemnya itu, tapi nggak terlalu kelihatan ya, karena memang gue nggak terlalu inget sih berantemnya kayak gimana, tapi ada beberapa pesan yang mau disampaikan itu yang gue inget sampai sekarang. Yang paling utamanya itu yang disuruh ganti ya. Disuruh Posisinya ganti itu letak posisi tempat sembayangnya ya. Makanya terus lalu setelah kejadian yang sudah diganti, apalagi sih yang dialami? Setelah itu jadi temen gue paginya itu pas udah bangun, gue ceritain dong otomatis ke temen gue ya kan, tadi malam tuh gue mimpi deh pokoknya, maksudnya gue inget nih sampai bangun gue tuh inget banget jalan ceritanya kayak gimana gitu kan. Terus gue sampein sama dia. Nah tanpa pengetahuan gue, dia lanjutin cerita itu ke si tante ini yang nganut kepercayaan itu gitu. Nah dia nyampein, habis itu si tante itu tuh nggak pakai lama lagi, dia langsung oh yaudah besok kita pindahin deh posisinya gitu kan. Nah udah tuh akhirnya pas dia pindahin posisinya, dari yang pertama kali gue kenal sama dia sama teman gue ini, kalau ketemu si tante itu cuman say hi doang, setelah itu dia tuh langsung yang akrab. Gitu, langsung yang akrab sama. Mungkin kayaknya agak ngeling kali ya. Kayaknya agak ngeling, maksudnya kayak karena lu udah ganti yang udah bantu gantiin, jadi kayak ngerasa say thanks lah kali ya. Mungkin ya kayak gitu. Nah, cuman nggak diajak makan-makan gitu kayak ke mall gitu barangkali dia cuma di depan gang makan pecel ya, thank you ya udah digantiin loh ya kan, makasih loh. Ya jadi setelah itu gue ini kan tangganya itu jadi akrab dulu sama gue. Terus dia bilang, dia sampein tuh terima kasih banyak ya setelah ada mimpi itu,
digantiin, usaha gue tuh jadi makin maju. Makin maju. Dia bilang gitu. Oh. Terus jadi hoki lah ya Jadi hoki. istilahnya. Jadi Nah, ceritanya ada andil juga lu di situ. itu dia Secara yang nggak gua langsung nggak tahu. ada andil ya. Harusnya Iya. ada lu dikasih tempat atau dikasih posisi juga. Penganutnya si tantenya temennya itu. Oh, Iya. iya, iya. Iya. Cuman karena kan kalian ini ada andil untuk ngebantu itu sih kan. Padahal gue cuma bertamu Cuman doang bertamu ya. doang. Ya mungkin karena atas dasar gue menghormati si ibu ini, mungkin dia juga oh nih anak ya bisa lah dimimpiin kali gitu ya. Akhirnya ya udah gue mimpi. Nah setelah itu pas pas dia bilang kayak begitu ya gue biasa-biasa aja dong, maksudnya buat gue sendiri juga itu bukan kepercayaan gue ya, kalau memang menguntungkan buat lo ya puji Tuhan, alhamdulillah gitu ya. Habis itu ya udah nih akhirnya kata dia iya kayaknya lo hoki banget deh kata dia gitu. Nah mulai dari situ tiap kali dia ada tugas keluar kota dia tuh minta tolong ke teman gue, tapi minta tolong lagi ke gue untuk gitu jadi buat nyampein. buat nyampein kayak tolong ini lo beliin Sajen-sajen. Sajen-sajenan. Terutama sih bunganya ya, karena Oh. mereka kan pakai bunga sedap alam tuh. Oh, iya. Katanya kalau gue yang pilih itu bunga tuh bertahan 5-7 hari dan masih wangi, masih segar. Biasanya kalau dia beli tuh 3 hari Karena udah. dari bunga-bunga pilihan ya guys. Bukan hanya kedelai yang Iya, dibeli bukan, ya, bukan bunga hanya juga. kedelai. Nah jadi kayak gitu. Gue sendiri juga sebenarnya percaya nggak percaya ya. Masa iya sih gue yang pilih bunga itu setahan itu lamanya Iya gitu sih. kan. Selama itu tahannya jadi bolak-balik. Tapi ya memang ternyata benar Benar, gitu. ya. Nah pas gue yang beli itu bunga tuh katanya bertahan lama terus harum gitu kan. Dan semakin kesini tuh dia semakin cuan lah kalau mau dibilang. Iya ya, Selain semakin gitu. untung lah ya. Semakin untung. Semakin untung, gitu. semakin untung. Tapi ya gimana ya, kembali lagi sih ya. Ya mungkin itu menguntungkan buat di dunia gitu. Cuma kita nggak tahu lah ya untuk hal-hal yang mungkin kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa tebak, ya mungkin bisa terjadi kayak gitu. Ya tergantung lagi gitu. Tergantung lagi ya. Kita percaya apa enggak gitu, kayak ceritanya Kalina juga. Ya kembali lagi buat teman-teman yang nonton gitu loh. Jadi kita di acara apa nih? Acara percaya nggak percaya? Apa di acara COVID nih? Ya Covid Mic lah Covid pasti, Covid Mic dong. Cuman kan memang ya kita kan ngebangun cerita dan latar belakangnya gitu loh, Iya, Bob. betul. Gitu seperti itu. Lalu Kak, Ya, kalau terus? habis itu Iya setelah itu ya pokoknya tiap kali gue orangnya nggak yang gampang menilai oh ini bener, oh ini salah, tapi enggak, karena gue menghormati keberadaan itu, jadi ya udahlah jalan aja gitu biasa. Nah dan dari sisi itu gue juga bisa lihat gitu, maksudnya nggak melulu hal-hal mistik itu membawa hal-hal yang nggak negatif gitu ya. Membawa lu Ada aja yang nguntungin lah ya. iya gitu. Dan termasuk gue sih ngerasain kayak selama gue pernah menjadi salah satu bagian dari Ibu Ratu itu, gue terasa kayak ada yang jagain gitu, terus gue terasa kayak ada yang lindungin gitu, dan sekitar gue tuh ngerasa gue membawa kecuanan gitu. Oh gitu ya, membawa Gitu. keuntungan lah ya. Keuntungan lah ya, boleh. istilahnya. Nah tapi di sisi lain karena gue orangnya yang anak gereja banget ya kan, pokoknya agak taat lah ya. dibilang. gitu. Jadi ya gue sendiri tetap nggak mau bikin Tuhan gue cemburu gitu ya. Jadi pasti. jadi habis itu ya udahlah, gue pikir oke deh, gue nggak usah terlalu deket kali ya ngebawa diri gue Membawa untuk diri lo untuk kesana masuk gitu. lebih jauh lagi lah Lebih ya. jauh lagi gitu. Karena capek kalau jauh jalannya. Apalagi jalan. Apalagi jalan aja, kalau juga jauh. Eh. Tapi ada nggak sih hal yang paling gak enak gitu? Maksudnya adakah kejadian yang ngagetin atau bikin ada korban atau ditakutin atau gimana gitu? Kalau ada korban sih nggak ada ya, cuman waktu itu selang beberapa bulan yang gue udah menarik Udah diri menarik nih diri. ya, nah
tiba-tiba dapat kabar lagi kalau si teman gue ini yang tinggal barengan si tante itu kecelakaan. Nah, karena kita sahabatan kan, ya otomatis gue jenguk dia dong ke sana gitu ya. Dan gue sama suami gue sama beberapa teman kita gitu, kita kesana memang nengokin dia. Dan si tante ini tuh tiba-tiba langsung ya nyamperin gue, dan dia nunjukin beberapa lukisan si ibu itu yang udah dia beli. Menurut gue, dia minta pendapat gue gitu kan, menurut lo gimana Len, bagus-bagus gak nih lukisan yang gue beli gitu kata dia. Ya pas gue datang sih ya oke lah, pertama kita mau jenguk teman gue itu, tapi secara nggak langsung dia majang lukisan itu deket kita. Gue sendiri gue lihat ya emang bagus-bagus gitu kan, karena gue ngelihat apa adanya gitu ya. Dari sisi lu ya? Dari sisi gue ya. Oh iya keren nih, bagus semua, bagus gitu. Nah sementara ada teman gue yang satu nih, cewek, dia tuh langsung yang pucet mukanya. Dia langsung yang tiba-tiba, lah di sini ini agamanya apa sih? Dia langsung nanya kayak gitu. Terus gue pikir, sopan banget gitu kan, kayak sinis gitu. Dan benar, tiba-tiba muka si teman gue ini langsung pucet, langsung pucet karena dia tuh tiba-tiba langsung pegang tangan gue kencang banget, dan dia bilang, gila itu semua lukisan tuh lihat gue sinis banget, kayaknya gue mau pulang deh, gitu. Dan buat gue apaan sih? Yang dilihat lukisan apa tuh kira-kira? Yang mananya gitu? Banyak sih banyak di situ, ya? rata-rata, tapi kan ada yang dia pegang selendang gitu kan, terus ada yang dia sama kereta kudanya gitu, dan itu buat gue sih bagus-bagus gitu. Tapi buat dia sendiri, dia tuh langsung takut, langsung minta pulang dari situ. Nah itu benar-benar dia balik, dia pulang, dan dari situ emang dia ngerasa kurang enak aja gitu. Ya, jadi buat gue sendiri, ya udahlah, selama kita menghormati, ya otomatis orang yang kita hormati juga ada apa ya, kayak energi positifnya juga buat kita. Kayak suami gue juga bilang sih, gambar biasa aja kata dia gitu, tapi buat gue ya bagus-bagus aja. Jadi ada ya sebenarnya sih kembali ke sisi masing-masing ya, cara pandangnya atau sudut pandangnya kan beda-beda ya setiap orang ya. Gitu. Oke, teman-teman, kita tadi udah dengerin cerita dari Kalena ya, ada hikmah dari setiap kejadian ya, tinggal tergantung kita bagaimana yang mau jalaninya atau kita mau ngambilnya dari sudut pandang mana, menanggapinya betul menanggapinya dari seperti apa gitu loh. Oke, terima kasih banyak dari Kalena udah mau bagi cerita bisnisnya atau pengalaman gaibnya gitu loh. Oke, terima kasih Kalena. Nanti juga terima kasih untuk teman-teman, tetap nonton video-video kita dan dukung juga untuk like, komen dan subscribe. Jadi supaya kita juga bisa menampilkan video-video yang lebih baik lagi, dan khususnya untuk teman-teman juga yang sudah mensupport kita terima kasih, dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi COVID ini, dan terima kasih, sampai jumpa. Oke teman-teman, gimana ceritanya? Serem kan? Oke, untuk teman-teman yang mau ngedukung atau mau mensupport channel kita, atau yang mau menceritakan pengalaman mistisnya atau mau menceritakan pengalaman gaibnya, boleh langsung isi di kolom komentar aja. Jadi nanti kita mungkin bisa langsung datang ke tempat teman-teman. Oke, jangan lupa untuk terus dukung kita untuk supaya kita terus bisa berkarya dan juga kita bisa menampilkan video-video yang menarik. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman untuk like, komen, dan subscribe atau sharing juga ke teman-teman sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa.